Oke. Eh, jadi sebelumnya jangan lupa aturannya seperti sama seperti kuliah sebelumnya. Silahkan mengisi absen di LMS. Absennya akan dibuka 2 kali ya, absen awal dan absen akhir. Kemudian jangan lupa cara mengisi absennya udah tahu ya, sama dengan sebelumnya itu men-screenshot wajahnya ada, kemudian waktunya juga harus ada ya dengan pembicaranya. Kemudian nanti silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, eh, bisa melalui via chat ataupun secara langsung ya dengan eh, apa namanya menggunakan raise hand ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Insya Allah nanti 10.40 nanti kita mulai. Kita sambil nunggu pembicaranya datang gitu. Ya, ini baru 161 orang ya, padahal pesertanya harusnya 400 lebih. Kemudian jangan lupa di bagian namanya, tuliskan yang pertama nama kelasnya, kelas berapa, 6, 1, 2, 3 gitu, atau internasional. Kemudian NIM baru nama. Ya. Dan saya juga mengingatkan jangan lupa untuk remedial ya bagi yang nilainya belum sesuai standar ataupun yang belum pernah ikut kuis gitu ya, baik itu kuis minggu-minggu berapa gitu ya, ada banyak kan. Kemudian jangan lupa juga untuk ini me- mengerjakan yang tugas gift ya kalau nggak salah. Nah, itu juga bagi yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan di remedial ya. Itu jangan lupa, kalau nggak salah terakhir minggu depan kalau nggak salah. Eh, iya ya, minggu depan atau nanti dicek lagi. Oke, sambil kita menunggu pembicaranya, apakah ada pertanyaan tentang kuliah BGTIK? Tidak ada. Ya, ya.
Oke, alhamdulillah sudah ini ya, sudah masuk ya pembicara kita. Halo, selamat pagi, Ibu Ningsi. Saya manggilnya apa nih ya, Ibu atau Mbak atau gimana ya, Ibu aja ya. Halo, selamat pagi, Bu Hilda. Selamat Selamat. pagi, teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya, Bu Ningsi? Alhamdulillah baik. Oke, Gimana, Bu Hilda? alhamdulillah, masya Allah. Oke. Oke, oke, Bu Ningsi udah siapkah untuk hari ini? Insya Allah. Oke. Teman-teman gimana nih? Rame ya ternyata ya. Oh iya, Masya Allah. Jadi isi kelasnya itu sebenarnya hampir 500, 500, 480 berapa gitu ya, saya lupa. Nah, jadi nanti di kelas ada beberapa kelas gitu ya, ada 7 kelas gitu. Satu kelasnya itu sekitar 90-an gitu ya, Bu. Hmm, Nah, jadi tapi ini hari ini mungkin ada yang bentrok. Kalau nggak salah 2 kelas bentrok berarti mungkin yang hadir sekitar hampir 300 ya. Semoga sampai 300 hari ini. Oke, oke. kita langsung aja ya teman-teman. Sebelumnya telah hadir gitu ya pembicara kita pada hari ini. Beliau dengan nama Ibu Dwi Ningsih Aryani, eh, MC. Saya bacanya apa ini? MC gitu ya, psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis dewasa gitu ya. Jadi materi kita hari ini temanya adalah Be Unbreakable, Successfully Navigate Your College Life gitu ya. Jadi menurut saya ini materinya sangat-sangat penting ya bagi teman-teman, apalagi menghadapi dunia yang serba canggih gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari banyak tentang teknologi, tentang ya perangkat lunak gitu ya, tentang aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman pelajari. Tetapi saya yakin di era yang sangat canggih ini, apalagi semua zaman media sosial yang menunjukkan bagaimana orang-orang berprestasi atau menunjukkan kehidupannya itu kan cukup bagaimana kita sih cara menghadapinya gitu ya, bagaimana dengan keadaan mental kita itu penting sekali ya, bagaimana cara kita bertahan dan tetap berprestasi khususnya untuk menyelesaikan perkuliahan di TELU ini. Jadi silakan untuk teman-teman ini ya eh, mendengarkan dengan seksama gitu ya. Selamat menikmati acaranya. Kepada Ibu Dwi Ningsih, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih, Bu Hilda. Selamat pagi, teman-teman. Ini berarti lagi pada di rumah di tempat masing-masing ini ya. Oke. Ya, jadi pagi hari ini mungkin berbeda ya dengan perkuliahan teman-teman biasa. Biasanya mungkin belajarnya serius gitu ya, belajarnya tentang materi gitu. Apalagi ini sistem informatika ya, Bu Hilda gitu. Jadi mungkin belajarnya agak berat gitu ya. Nah, hari ini di perkuliahan hari ini kita akan lebih ringan sedikit, lebih santai gitu. Jadi di sini teman-teman boleh banget kalau nanti ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, ada yang mau cerita itu boleh banget ya. Nanti kita akan sharing bareng-bareng gitu. Nah, di sesi hari ini kita akan banyak fokusnya sama dirinya teman-teman. Ya, jadi lupakan dulu, tinggalkan dulu tugas-tugasnya gitu. Mungkin ada yang mau ujian, ada yang habis ini masih ada kelas atau apapun. Requirements-nya untuk kelas ini adalah tinggalkan dulu tuh semua beban-bebannya teman-teman, ya. Tinggalkan dulu, letakkan dulu gitu, lupakan dulu sesaat karena selama 1,5 jam ke depan kita pengen fokus sama dirinya teman-teman gitu. Nah, di sini saya izin share screen juga. Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah masuk teman-teman? Sudah Bu Ningsih. Oke, sudah ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Hilda, hari ini kita akan ngomongin be unbreakable gitu ya. Tidak terkalahkan, tidak terpatahkan gitu. Jadi orang yang tangguh karena mungkin teman-teman pernah dengar ya generasi kita sekarang ini
banyak yang bilang tuh mental strawberry gitu, lembek gitu ya. Tapi apa iya gitu kita itu mental strawberry gitu, lembek gitu, atau sebenarnya kita punya cara kita sendiri untuk di sini successfully navigating college life. Karena teman-teman di sini kan masih pada kuliah ya, jadi fokus utamanya adalah perkuliahan atau kehidupan perkuliahan gitu. Nah, hari ini kita akan ngomongin itu, makanya tadi saya bilang kita akan fokus sama diri kita sendiri. Gitu. Kita nggak fokus sama materi, kita nggak fokus sama ujian dan lain-lain, tapi fokus ke diri kita sendiri, gimana caranya kita jadi orang yang tangguh, gimana caranya kita jadi orang yang tidak terkalahkan lah gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman boleh nggak, di sini kan namanya nama lengkap ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau ngobrol, saya agak bingung manggilnya siapa gitu. Boleh nggak sih ditulisin di kolom komen, usianya berapa dan nama panggilannya siapa? Jadi misalnya 19 siap Putu gitu ya, 19 siapa gitu. Itu boleh banget ditulisin di kolom komen, nama panggilannya siapa dan usianya berapa. Oke, ada Alfi, ada Yombia, Rana, Deborah, Reza, Dev, Hilal, Diva. Oke. Oke, aduh yang mulia. Baik. Putri, Antonio, Liva, Naufal. Halo. Oke, di sini rata-rata tuh umurnya 19, ada yang 17, 19, tapi kebanyakan 19, 20 ya berarti ya. Oke. Baik. Ini ada yang 18, ada yang 17, 21, 22 gitu. Oke, baik. Ada yang ulang tahun bulan ini? Boleh raise hand, ada nggak ya ulang tahunnya bulan ini nih? Nggak ada ya? Baik. Nah, oh ada. Syahra. Syahra nih ulang tahun bulan ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan nama panggilannya gitu dan usianya di kolom chat ya. Jadi teman-teman hari ini tadi ya kita udah ngomongin tentang kita akan ngomongin tentang The Unbreakable gitu. Dan teman-teman udah nulisin juga usianya dan lain-lain. Tadi yang saya sebutkan di awal kita akan fokus sama diri sendiri. So let's connect deeper. Kita akan kenal lebih lanjut. Kita kenalan saya kenalan sama teman-teman. Tadi udah tahu nama panggilannya siapa, usianya berapa gitu. Sekarang saya pengen tahu lebih dalam nih tentang teman-teman. Jadi boleh dipersiapkan handphonenya ya atau device lain selain yang teman-teman pakai untuk Zoom. Itu boleh dipersiapkan dulu. Nanti saya akan share QR code yang teman-teman bisa scan ya di layar gitu. Nanti kita akan mengisi beberapa survei singkat di sana untuk saya bisa mengenali teman-teman lebih dalam gitu. Atau teman-teman bisa saling mengenali satu sama lain lebih dalam. Oke, sudah siap? Oke, saya akan share dulu untuk QR code-nya ya. Oke, sudah muncul teman-teman QR code-nya? Sudah ya, jadi silakan di-scan QR yang ada di layar atau masuk ke www.menti.com lalu masukkan kodenya, di sini ada 6982124 gitu. Oke. Silakan, udah pada masuk semuanya? Ini ada 200 sekian orang ya di sini, kita tunggu masuk semua ya. Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai nih.
Nah, di sini udah pada mulai ngisi gitu ya. Kita mau tanya dulu kabarnya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, how well are you today? Ya, dari skala 1-10, seberapa baik kabarnya teman-teman hari ini? Ya, ini udah pada ngisi nih. Terus, ada yang cemas nggak sih untuk mengikuti kelas hari ini? Atau sesi kita pagi ini ada yang tegang, ada yang nervous gitu, karena mungkin kelasnya agak sedikit berbeda gitu dari biasanya. Terus seberapa excited teman-teman untuk belajar pagi hari ini? Dan yang terakhir, ada nggak yang akhir-akhir ini lagi ngerasa cemas? Gitu. Jadi boleh diisi ya. Di sini baru 100 orang nih yang masuk nih. Yang lainnya mana ya? Oke, kita tunggu ya. Gitu. Dari 120, 130-an orang, kita bisa lihat hasilnya di sini ya, teman-teman. Kebanyakan itu angkanya ada di 6 sampai 7 ya, 6,7 nih sekarang. Gitu. Jadi ya dibilang baik banget juga enggak ya gitu, tapi dibilang enggak baik juga enggak gitu. Masih tengah-tengah ke samping dikit gitu ya. Jadi nggak tahu nih Bu Hilda anak-anaknya lagi stres apa gimana ya? Atau masih ngantuk ya karena Sabtu nih weekend gitu. Jadi kurang ngerasa fit nih pagi ini karena masih pagi gitu. Tapi angkanya ada di sini gitu. Kemudian eh, seberapa tegang untuk masuk ke kelas hari ini? Ternyata nggak banyak yang ini juga ya, nggak banyak yang tegang. Oh, minggu UTS, jadi banyak yang pusing mungkin ya, banyak pikiran gitu. Jadi memang ada sumber stresnya ya. Kemudian gak cukup banyak yang ngerasa excited gitu. Di sini kita lihat tuh paling banyak tuh di angka 8 ya. Mungkin ada juga yang lagi malas gitu karena kepikiran nanti mau UTS, kepikiran mau ngerjain tugas gitu. Jadi agak agak lemes nih untuk masuk kelas hari ini. That's okay gitu ya. Tapi kita akan belajar bareng-bareng teman-teman, have fun bareng di kelas hari ini. Dan akhir-akhir ini lagi seberapa cemas sih teman-teman? Ya di sini rata-rata ngisinya 5,4. Jadi tengah-tengah lah ya. Gitu, nggak terlalu cemas juga, tapi juga nggak terlalu tenang. Pertanyaannya udah muncul belum ya di teman-teman? Karena di slide-nya belum masuk. Oke, sudah. Ini adalah pertanyaannya part yang paling challenging selama perkuliahan. Ya, di sini banyak yang ngisi tuh tugas, nilai, ujian, ya, perkuliahannya, ketemu orang baru, gitu. Money management. Oke, ini agak banyak nih. Skripsi. Oke, udah ada yang mulai ini skripsi ya? Atau ada yang udah semester akhir, Bu Hilda? Atau gimana nih? Harusnya ini kelasnya ini ya Bu, semester 3 ya kalau nggak salah ini. Semester 3, tapi Oh, nggak tahu mungkin ada yang ngambilnya udah ini ya, kelas atas ya. hmm. Ngambil. Atau memang semester 3 udah mulai kepikiran skripsi ya, Bu ya? Wah, luar biasa sekali. Ada aja mungkin ya, gitu kan ya. Terus time management, ada tugas, terus trik untuk belajar cepat, gitu. Rata-rata ya tentang belajar ya. Belajar, terus ada pertemanan, gitu. Ada apa lagi nih kalau kita lihat ya. Hidup sendirian, ngatur
Ini sepertinya ini ya, nge-freeze ya dari Ibu Ya. Ningsinya. Oh, terkeluar. Halo? Halo, sepertinya Halo. sinyalnya ini ya, Bu. Nge-freeze Ya, tadi, Bu. oke, oke. Ini udah balik lagi ya. Oke. Iya. Balik lagi mungkin kita lanjutin ya teman-teman. Tadi jadinya saya udah lebih kebayang gitu teman-teman. Apa sih yang dirasain akhir-akhir ini, terutama pagi hari ini gitu. Senang sekali bahwa di sini teman-teman tadi tuh cukup bersemangat untuk mengikuti kelas hari ini, untuk menjalani hari ini gitu. Mungkin ada yang memang lagi stres akhir-akhir ini, ada yang lagi um, cemas gitu ya, but it's really okay gitu karena kita akan ngomongin itu tuh hari ini gitu. Gimana sih tadi tuh menghadapi tantangan-tantangan yang teman-teman sudah sebutkan di survei tadi gitu ya. Di situ mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kita tuh nggak sendirian ya. Mungkin teman-teman mikir kayak gimana ya aku mau membuat orang tuaku bangga, nilainya gimana ya, tugasnya gimana gitu. Ternyata itu nggak dihadapi sama teman-teman sendiri ya. Di sini ada 200 sekian orang gitu yang punya struggle yang sama ya. Sama-sama mikirin nilai, sama-sama mikirin tugas gitu, sama-sama pusing gitu ya. Dan di sini kita semuanya bareng-bareng gitu. Nah, ini yang nanti kita akan obrolin lebih lanjut, teman-teman, sambil berjalan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat, atau kalau mau lebih private boleh di personal message ke saya. Nanti mungkin di akhir kita bisa ngobrolin gitu. Uh, jadi nggak usah harus nunggu terakhir dulu gitu ya untuk bertanya. Atau kalau mau raise hand boleh nanti ada sesi tanya jawabnya ya, Bu Hilda ya. Hmm. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah eh, menyebutkan namanya teman-teman ya. Kalau sekarang gilirannya saya gitu. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut. Tadi mungkin Bu Hilda sudah sebutkan bahwa nama saya adalah Dwi Ningsi Aryani. Biasa dipanggilnya Michi gitu. Memang waktu saya tuh sama Bu Hilda dulu satu SMA ya Bu ya. Ya Kita waktu benar sih. SMA ada yang manggilnya Dwi, ada yang manggilnya Ningsi gitu. Tapi kemudian pas S1 tuh teman-teman banyak manggilnya Nici, sampailah keterusan sampai sekarang gitu. Nah, saya adalah seorang psikolog klinis. Mungkin teman-teman sudah mulai familiar dengan psikolog gitu karena cukup banyak yang raising awareness tentang mental health ya akhir-akhir ini gitu. Nah, saya adalah seorang psikolog klinis yang bekerja sehari-hari itu memberikan konsultasi atau konseling untuk klien-klien dengan mungkin struggle dengan permasalahannya masing-masing gitu. Di mana saya punya misi untuk membantu orang lain untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka dan menjalani versi terbaik dari hidup mereka. Karena kita tuh beda-beda ya, teman-teman. Latar belakangnya beda, mimpinya beda-beda, resource-nya beda-beda gitu, kesukaannya berbeda, jadi nggak ada yang sama gitu. Jadi nggak ada yang, oh yang terbaik buat orang A belum tentu yang terbaik buat orang B gitu. Jadi makanya let's be the best version of ourselves ya, bukan versi orang lain gitu. Nah kebetulan sekarang saya juga menjadi internal counselor di salah satu universitas. Jadi sehari-hari saya juga ketemu nih sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kurang lebih sering terpapar juga ya sama permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama mahasiswa gitu. Makanya tadi kalau teman-teman mau cerita, mau diskusi itu boleh banget gitu. Nah, kita akan mulai gitu ya perjalanan to be unbreakable untuk menjadi tidak terkalahkan gitu. Nah, kita mulainya dari mana sih? Kita mulainya dari mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Tadi kita udah mulai kenalan sama diri sendiri, kita udah lebih kenal satu sama lain lebih dalam gitu, nggak cuma tahu nama gitu ya, tapi tadi
tahu kabarnya juga, tahu apa yang dirasain akhir-akhir ini, tahu struggle-nya gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ibaratnya gini teman-teman, banyak orang yang tahu mereka mau kemana. Ya, saya pengen jadi eh, apa ya? eh, saya pengen jadi bekerja di perusahaan A gitu misalnya. Saya pengen jadi desainer, saya pengen jadi A, B, C, D, E gitu. Tapi kita nggak tahu kita tuh ada di mana sih gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau ke Jakarta gitu ya, banyak orang yang tahu, oh ya saya mau ke Jakarta, pokoknya saya mau ke Jakarta. Tapi nggak tahu saya lagi ada di kota mana sih gitu. Mungkin ada yang posisinya lagi di Bandung, ada yang posisinya lagi di Surabaya, ada yang posisinya lagi di Lampung gitu. Kalau kita nggak tahu kita posisinya di mana, besar kemungkinan kita akan nyasar. Karena kita nggak tahu kan arah ke Jakarta tuh mau ke arah mana, mau ke selatan, ke barat, ke timur gitu. Dan kita nggak tahu uh, kendaraan apa yang bisa kita ambil gitu. Dan tadi ya kita mungkin sekarang dengan sosial media gitu kita gampang banget membandingkan diri sama orang lain. Gitu. Orang ini kok ikut ini, dia bisa ya berhasil gitu. Orang ini ikut lomba ini, ikut organisasi ini, dia kok bisa ya, saya enggak gitu. Mungkin karena tadi kita nggak tahu sebenarnya kita ada di mana sih gitu. Nah, kita langsung ngebandingin aja caranya sama orang lain. Kebayang ya kalau misalnya nih orang yang posisinya di Lampung, lalu dia membandingkan diri sama orang yang posisinya ada di Bandung. Orang Bandung naik kereta api, ya 4,5 jam nyampe ke Jakarta. Orang Lampung, oke, aku mau naik kereta api juga. Mungkin nggak naik kereta api dari Lampung ke Jakarta? Nggak mungkin gitu ya, karena nggak ada juga gitu. Kita harus lewatin Selat Sunda dulu kan gitu. Itu nggak bisa kita lakukan. Akhirnya apa? Gagal gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak akan nyampe-nyampe tuh ke Jakarta gitu. Orang-orang dia aja bisa kok 4,5 jam, aku nggak nyampe-nyampe, aku malah nyemplung ke laut gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi kita perlu tahu dulu teman-teman, kita tuh ada di mana. Nah, kalau tadi analoginya adalah kota, maka yang perlu kita tanya sama diri kita sendiri adalah apa kesukaan kita, value kita apa gitu ya. Mungkin resource, sumber daya yang kita punya tuh apa. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, sumber daya tuh penting sekali untuk mencapai mimpi kita. Gitu. Sumber daya apa? Ekonomi, support system, pertemanan, gitu. Kemudian mungkin kemampuan IQ, gitu ya, dan lain sebagainya. Skill kita gimana? Ada orang yang si A jagonya di sini, si B jagonya di sini, itu akan berbeda-beda. Gitu. That's why we need to know ourselves better and deeper. Ya. Nah, ini ada dua hal yang mungkin saya pengen ceritain tentang diri teman-teman. Karena tadi kita pengen kenal diri kita, ya. Teman-teman tadi menyebutkan usianya sekitar 18, 19, 20. Ada tadi yang mungkin 21, 22, dan 17 gitu. Teman-teman sadar nggak kalau teman-teman itu bukan lagi remaja, bukan lagi orang yang pas SMA kerjanya main gitu ya, tugasnya cuma 2 pas SMA tuh, pas sekolah belajar sama bermain gitu. Selesai sekolah main sama teman-teman, udah selesai gitu. Kerjaan utama kita 2 itu aja. Tapi once masuk ke perkuliahan banyak banget, ada organisasi, ada perkuliahannya ada banyak banget gitu. Apalagi di kuliah tuh nggak ada ya yang namanya naik kelas. Teman-teman gagal di semester 1, teman-teman tetap bisa lanjut ke semester 2. Bukan jadi tinggal di semester 1 gitu kan ya. Jadi nggak ada yang namanya tinggal kelas. Semuanya berjalan terus. Akhirnya apa? Kita kadang ngerasa ketinggalan, kita kadang ngerasa susah banget ngejarnya gitu. Pertemanan juga gitu. Waktu SMA semua udah ada dalam satu kelas. Kemungkinan besar, kebanyakan kelas 1, 2, 3 temannya sama. Karena nggak diacak. Kalaupun diacak, pertukarannya paling berapa orang sih? Satu sekolah gitu kan ya.
paling banyak 100 sekian atau 200. Sekarang teman-teman satu angkatan berapa? Tadi aja ini SI ada 500-an. Kebayang dong teman-teman, nggak mungkin ya kenal dekat sama 500 orang gitu kan ya. Hafal nama aja belum tentu. Jadi akan sangat berbeda kehidupannya. Kita bukan lagi remaja, teman-teman. Tapi teman-teman juga belum bisa dibilang jadi orang dewasa. Nah, ini nih yang biasanya kalau teman-teman pernah dengar soal quarter life crisis, ya, krisis seperempat abad. Mungkin teman-teman belum masuk, tapi yang bikin krisis di usia 20-an sebenarnya adalah itu, karena kita dituntut menjadi dewasa, tapi resource-nya belum sepenuhnya ada. Gitu. Jadi teman-teman dibilang remaja enggak, dibilang anak-anak apalagi ya, tapi dibilang dewasa juga enggak gitu. Nah, itu yang bikin susah. Gitu. Nah, apa sih tandanya dari emerging adulthood ini? Masa transisi ini disebutnya emerging adulthood ya, teman-teman. Dalam psikologi kita sebut sebagai masa transisi atau dari fase dari remaja ke dewasa. Gitu. Ada 3 yang biasanya jadi beban nih buat teman-teman yang ada di usia ini. Biasanya itu tadi usia 18 sampai 29 tahun. Ada yang memang masuk usia dewasanya lebih cepat. Kayak misalnya umur 25 tuh udah dewasa, udah masuk ke usia dewasa secara mental gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin sampai umur 29 tuh masih ini ya, masih transisi gitu. Ada yang secara keadaan menuntut kita lebih cepat dewasa. Dewasa itu tandanya apa sih? Tandanya ada 2, responsibility dan decision making. Orang dewasa itu bisa mengambil keputusan dan bisa bertanggung jawab. Gitu. Ada mungkin di antara teman-teman yang dituntut untuk itu karena keadaan, gitu, walaupun usianya belum masuk usia dewasa. Gitu. Nah, ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah demographic transition. Di usia ini teman-teman akan mengalami perubahan demografis. Yang tadinya tinggal sama keluarga, sekarang tinggal sendiri. Nanti mungkin kalau udah lulus kuliah dan berkeluarga, akan transisi lagi ya. Dari yang sendiri, biasanya sama teman-teman, sekarang punya keluarga sendiri. Itu akan berbeda. Makanya tadi teman-teman, kita lihat ada banyak yang ngerasa tantangannya adalah ngatur uang, ya, ketika masa transisi ini banyak sekali tantangannya. Mengatur uang, mengatur waktu. Biasanya kalau di rumah pagi-pagi bangun udah ada makanan gitu ya, pulang sekolah udah ada makanan gitu. Rumah udah ada yang atur, paling tanggung jawab kita kamar sendiri doang. Itu pun kadang nggak diberesin gitu ya. Udah selesai tuh sama mama, sama mbak gitu. Tapi kalau tinggal sendiri, kosan nggak semua kita yang atur. Beli listrik gitu yang pakai token gitu ya, bayar internet gitu, makan, belum lagi nongkrong sama teman-teman, mau beli ini, mau beli itu, aduh pusing ya. Biasanya kan tinggal minta sama orang tua gitu. Itu memang tantangan di usia ini, teman-teman. Kemudian tadi mengatur uang, mengatur waktu, belum lagi kesepian, mungkin yang anak-anak rantau yang dari daerah gitu ngerasain gitu ya, yang biasanya tinggal di lingkungan yang rame keluarga, rame teman-teman, sekarang tinggalnya sendiri dan harus menghadapi lingkungan yang baru gitu. Jadi memang itu dihadapi oleh semua yang berusia seumuran teman-teman gitu ya. Itu karakteristiknya emerging adulthood. Kemudian yang kedua adalah identity exploration. Nah, ini nih tadi teman-teman, kita perlu kenal diri kita lebih jauh ya. Karena di usia ini kita mulai membentuk nilai. Nilai yang kita punya, bukan nilai ABCDE ya, bukan nilai 70, 80 gitu, bukan. Tapi nilai itu misalnya apa yang teman-teman hargai di dalam hidup sendiri. Ada orang yang nilai utamanya adalah kejujuran misalnya. Ada orang yang nilai utamanya adalah tanggung jawab. Ada orang yang percaya akan karma, misalnya gitu. Itu akan berbeda-beda nilainya. Walaupun semua nilai itu baik, ya banyak banget nilai kebaikan dalam hidup,
Tapi setiap orang tuh punya 1-2 nilai yang dominan buat mereka, gitu. Nah, teman-teman perlu mengenali itu. Akan mulai terbentuk bagaimana kita akan berinteraksi dengan orang lain, gitu. Kemudian mulai membentuk mimpi. Kalau dulu tuh masih apa ya gitu. Sekarang udah mulai kuliah udah lebih kebayang mau jadi apa gitu. Kemudian secara finansial, secara relationship gitu. Kemudian juga romantic relationship gitu. Yang kemarin-kemarin masih cinta-cinta monyet gitu ya. Sekarang mungkin udah lebih deep lagi nih hubungannya gitu. Jadi memang ini masa-masa explore teman-teman. Ada banyak sekali hal-hal yang teman-teman akan temui, hal-hal baru. Mungkin dulu sebelum masuk kuliah kebayangnya di jurusan ini tuh akan ngapain gitu ya. Informatika tuh akan ngapain aja sih gitu ya. Mungkin udah kebayang, tapi setelah masuk beda lagi gitu. Oh, ternyata ini nggak sama yang aku bayangin dulu gitu kan. Kalau kita nggak apa ya, memahami bahwa mungkin saja ada perbedaan, kita akan kesal, kita akan kecewa. Ternyata kayak gini, gitu. Contohnya dulu saya ya, waktu masuk jurusan psikologi, saya nggak terlalu suka matematika, gitu. Jadi, pas masuk jurusan psikologi ternyata ada statistik. Itu agak kecewa sih ya, gitu. Kayak, ya kok belajar statistik lagi, gitu kan ya. Kan pengennya belajarnya psikologi, gitu. Tapi itu dibutuhkan, gitu. Kalau nggak punya kemampuan statistik, nggak bisa tuh ngurusin alat ukur, alat tes gitu ya. Kalau teman-teman pernah tahu psikotes dan lain-lain, kita nggak bisa ngerjain itu. Perlu paham gitu tentang statistik gitu kan ya. Itu kan jadi struggle loh teman-teman. Kalau kita nggak bisa menerima perbedaan itu gitu. Jadi kita butuh untuk mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah instability. Nah, ini yang mungkin teman-teman banyak rasakan ya. Kok kehidupan perkuliahan tuh serba nggak jelas ya, gitu. Jam kuliahnya nggak jelas, gitu. Kadang-kadang bisa ganti, gitu ya. Kadang-kadang bisa geser, kadang-kadang bisa telat, gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kuis, tiba-tiba ujian, gitu. Itu lebih nggak jelas, gitu. Dibandingkan dulu pas SMA ya. SMA kan udah jelas tuh masuk jam berapa, mata pelajarannya apa gitu. Paling gesernya apa kalau guru rapat gitu kan ya. Beda kalau kuliah tuh berbeda. Banyak sekali ketidakpastiannya. Belum lagi kalau menghadapi organisasi gitu, ikut organisasi ini katanya begini, ternyata begitu gitu, banyak sekali gitu. Jadi teman-teman akan banyak menghadapi instability selama perkuliahan gitu. Jadi ini loh teman-teman, kita lagi ada di sini sekarang gitu. Jadi semua struggle yang teman-teman sebutkan tadi itu memang dihadapi atau lazim muncul di usia-usia teman-teman sekarang atau masa-masanya teman-teman sekarang. Gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang aku doang ya gitu. Apa cuman aku yang ngerasain ini gitu? Enggak gitu ya. Semua struggle dengan hal-hal yang seperti itu walaupun nggak persis sama untuk semua orang. Itu karakteristik yang pertama soal emerging adulthood. Yang kedua adalah soal teman-teman mungkin pernah dengar soal Gen Z. Ya, kita di sini masuknya Gen Z. Mungkin kita udah beda generasi ya. Kalau saya sama Bu Hilda nih masuknya Gen Y gitu ya, millennials gitu. Kalau teman-teman udah di bawahnya lagi gitu. Yaitu Gen Z gitu. Gen Z ini kelahiran 97 sampai 2012. Gitu ya. Jadi teman-teman masuknya Gen Z yang tadi kalau kita lihat sisi negatifnya gitu ya, ada orang yang bilang Gen Z itu generasi strawberry gitu kan, yang lembek gitu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Gitu. Generasi ini adalah generasi yang paling mahir secara teknologi. Ya, kalau kita dulu ya Bu ya pas SMA tuh masih pakai HP-nya yang ini ya gitu, belum touchscreen gitu kan ya, belum bisa video call gitu. Tapi teman-teman sekarang kita bisa connect loh kayak gini, masing-masing ada di rumah kita bisa connect gitu. Teman-teman yang paling mahir secara teknologi.
generasi saya sama Bu Hilda tuh generasi peralihan secara teknologi gitu ya. Jadi mungkin banyak hal yang kita bahkan perlu belajar sama teman-teman. Kita nggak senatif, nggak semahir teman-teman gitu. Tapi dampaknya apa? Dampaknya teman-teman hidup di disebutnya disruptive era. Semua berubah cepat banget. Kalau teman-teman tahu pekerjaan-pekerjaan di startup itu perubahannya cepat banget ya. Kita lihat aja deh fitur-fitur yang ada di aplikasi atau teknologi yang kita punya. Instagram gitu, sekali berapa ada updates gitu ya, ada fitur yang ganti lagi, beda lagi gitu. Kemudian gadget gitu, kayaknya tiap bulan ada aja ya update-nya dari brand apa, semuanya berubah gitu. Sampai kebijakan-kebijakan yang ada di ini tuh semuanya cepat banget berubahnya. Dampaknya apa? Di sisi lain itu bagus karena itu bisa meningkatkan kemampuan kita beradaptasi. Teman-teman lebih adaptable. Secara penelitian menunjukkan bahwa generasi Z itu lebih adaptable, lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, tapi di sisi lain dampaknya adalah itu meningkatkan rasa ketidakpastian dalam hidup. Karena kita baru nemu gitu ya, oh ini masalahnya ini, berarti saya nanganinnya dengan cara ini. Besok udah berubah lagi. Harus mikir lagi gitu ya, harus menyesuaikan diri lagi gitu. Jadi serba nggak pasti gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banyak banget yang merasa cemas gitu. Penelitian dari WHO itu menunjukkan bahwa generasi muda di usianya teman-teman ini belasan sampai 20 tahun selama pandemi itu mengalami peningkatan perasaan cemas dan depresi itu sebesar 23% dari biasanya. Itu gede banget loh teman-teman untuk generasi kita gitu ya. Kenapa? Karena emang serba nggak pasti, apalagi kemarin pandemi ya. Gitu banyak banget ketidakpastiannya gitu. Mungkin teman-teman waktu itu masih SMA ya gitu. Yang tadinya pengen kuliah di mana gitu, mimpinya apa, ternyata harus ke pending, harus ke hold, harus ganti rencana karena adanya pandemi gitu. Jadinya apa? Cemas. Duh bisa nggak ya gitu. Aku bisa lulus nggak ya? Aku bisa bikin bangga orang tua aku nggak ya? Orang tua aku kan pengennya aku masuk sini, tapi lagi ditutup gitu misalnya ya, atau apa gitu. Jadinya lebih cemas. Nah, tadi tuh dampaknya apa? Satu, more anxious, lebih cemas. Yang kedua, prone to stress, gitu. Ini yang kalau orang-orang awam bilangnya tadi, lembek gitu. Bukan lembek, tapi memang kita itu jadi lebih gampang untuk stres karena ketidakpastian tadi, gitu. Jadi bukan kitanya yang lembek ya, bukan kitanya yang gampang ini gitu, lemah gitu, tapi secara beban memang berbeda sama generasi-generasi yang lain gitu. Dan yang ketiga adalah banyak sekali dampaknya itu takut untuk gagal. Boleh nggak ditulis di kolom chat siapa di sini yang takut untuk gagal gitu, takut banget gitu ya. Sampai akhirnya tuh rasanya nggak pengen coba, rasanya nggak pengen mengeksplor gitu. Boleh ditulisin di kolom komen, ada nggak yang seperti itu di sini? Yang takut banget untuk gagal, takut banget nilainya jelek, takut ditolak sama teman-teman, takut ngecewain orang tua, tapi takutnya takut banget gitu. Boleh nggak teman-teman ditulis di kolom chat atau di DM ke saya juga boleh ya kalau misalnya nggak mau nulis di to everyone gitu. Gitu ya, itu dampaknya teman-teman. Kemudian, nah tadi kita udah tahu ya kita ada di mana gitu. Sekarang kita mau ke mana ya? Tadi kita udah tahu tuh bahwa oh saya itu ada di generasi digital natives, jadi Gen Z gitu ya. Orang-orang yang memang banyak menghadapi ketidakpastian dalam hidup dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi di sisi lain, saya juga punya kemampuan adaptability yang lebih tinggi. Gitu. Saya ada di usia di mana sedang banyak mencari kepastian gitu
ya, mencari jalan hidupnya mau kemana, mimpinya apa, dan lain sebagainya. Kita ada di tahap yang berbeda ya, mungkin saya dan Bu Hilda nggak lagi ada di tahap itu, teman-teman. Tapi kita pernah melewati masa itu ya, Bu Hilda, gitu ya. Pernah ada juga tuh dulu galau-galaunya gitu, kayak apa yang teman-teman alami sekarang, gitu. Jadi percayalah teman-teman, teman-teman nggak akan stuck di situ terus gitu. Hidup tuh akan terus berjalan ya, gitu. Nah, sekarang kita akan kemana sih gitu? Kita akan menjemput tuh mimpi dan harapannya teman-teman. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan, saya ingin teman-teman tuliskan di kolom chat, ya, apa sih mimpi dan harapannya teman-teman untuk diri sendiri? Boleh dituliskan gitu, mau mikir dulu gitu ya, boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Kita tunggu 1 menit deh, teman-teman boleh deh tuliskan di kolom chat, mimpi dan harapannya apa? Boleh selama kuliah, boleh nanti setelah lulus kuliah, boleh 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti setelah pensiun mau ngapain gitu, jauh banget ya pemikirannya, nggak apa-apa gitu, kita perlu berpikir, bermimpi besar gitu ya teman-teman. Boleh dong ditulisin di kolom chat gitu, teman-teman, mimpinya apa, harapannya apa, gitu. Ayo, kita tunggu ya. Belum ada nih yang nulis atau belum masuk ya di saya. Oke, ini dari Lutfi nih, lulus tepat waktu dan berguna untuk lingkungan sekitar. Oke, boleh yang lain? Kita sambil tunggu. Ya, tadi ada Diva, ada Rian, ya, ada Bayu. Boleh, sebelum lulus sudah dapat kerja atau setelah lulus langsung kerja, amin. Ya, ini harapannya. Oke. Boleh teman-teman yang lain? Saya masih mikir ya, ini apa ya, gitu ya. Apa yang jadi mimpi dan harapannya. Kerja sesuai bidangnya. Oke. Lagi. Gajinya banyak biar cepet nikah. Oke. Financial freedom. Menyelesaikan perkuliahan dengan hasil yang terbaik, membanggakan orang tua, mau kuliah ke luar negeri, gitu ya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain untuk menuliskan gitu, kita sambil lanjut ya teman-teman. Saya sangat merekomendasikan teman-teman boleh dipikirin dulu, dituliskan di sini gitu. Tujuannya yang pertama adalah untuk teman-teman bisa menyadari tadi kita mau kemana. Karena ternyata kan beda-beda ya, harapan dan mimpinya beda-beda loh gitu. Jadi boleh gitu kita teman-teman tell yourself gitu, kalian mau kemana? Gitu. Tadi udah tahu saya ada di sini, sekarang saya mau kemana? Gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa mencapai mimpi-mimpi yang teman-teman tuliskan itu? Ya, pengen berguna buat sekitar, pengen mencapai ini itu, pengen kerja ini gitu ya, pengen lulus tepat waktu dengan hasil yang terbaik gitu. Itu kan nggak mudah ya teman-teman gitu. Tadi kita udah lihat bahwa challenge-nya tuh banyak, tapi bukan berarti itu nggak mungkin gitu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa melewati itu dengan sukses gitu ya? Kita bisa sampai pada titik yang ingin kita tuju gitu. Walaupun mungkin harus nyemplung dulu ke laut gitu ya, walaupun mungkin harus jatuh dulu gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah,
teman-teman, ini kok nggak ganti ya? Oke. How to be unbreakable. Gimana caranya untuk tetap berjalan walaupun mungkin teman-teman ngerasa sulit, walaupun mungkin pusing, banyak pikiran, berat, beban gitu. Ada 2 yang penting banget teman-teman harus punya. Yang pertama itu disebut dengan grit. Ini adalah sebuah karakteristik ya teman-teman, bukan skills tapi karakter. Itu beda. Kalau skills itu levelnya bentuknya behavior, perilaku. Itu keterampilan ya. Skill menggunakan komputer, skills tentang Microsoft Excel. Itu tuh perilaku kan, gimana kita melakukan itu. Tapi kalau karakter itu lebih dalam lagi. Karakter itu muncul pada semua hal yang kita lakukan, semua area kehidupan. Nggak cuma pas kuliah doang, tapi juga di pertemanan, di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, dalam beragama bahkan gitu ya, itu muncul. Nah, yang pertama adalah grit, dan yang kedua adalah resilience. Grit itu apa? Grit itu adalah kemampuan yang terdiri dari passion dan perseverance. Teman-teman mungkin sering dengar soal passion ya, bahwa kita tuh harus tahu passionnya apa yang kita suka gitu. Mungkin teman-teman masuk di jurusan ini karena memang suka ya sama pelajarannya, sama materinya, sama bidangnya gitu. Tapi apakah itu cukup untuk bikin kita survive dan sukses? Ternyata penelitian menemukan tidak, teman-teman. Yang lebih penting lagi adalah yang kedua, perseverance, kegigihan. Gitu. Grit ini ditemukan sama seorang guru matematika namanya Angela Duckworth. Beliau sebelumnya adalah seorang guru gitu ya. Kemudian dia tuh penasaran, kenapa ya? Apa yang membedakan anak-anak yang jadi pinter matematika dan anak-anak yang enggak? Ternyata setelah dia lihat, IQ itu tidak membedakan. Anak-anak yang jago matematika ini bukan anak-anak yang punya IQ tinggi, nggak selalu gitu. Atau sebaliknya, yang nggak bisa itu bukan mereka yang IQ-nya rendah ternyata. Walaupun itu jadi faktor ya, gitu, itu tidak bisa dilepaskan. Tapi dia menemukan apa ya sebenarnya yang membuat anak-anak ini bertahan gitu. Kemudian dia lihat juga, jadi guru itu nggak gampang. Ya mungkin Bu Hilda nih gitu sebagai dosen gitu. Mungkin nggak gampang ya Bu ya untuk jadi dosen gitu. Kadang-kadang mungkin ada juga kayak kita pengen nyerah juga gitu kan ya. Ternyata dia menemukan kok banyak ya teman-teman saya yang nggak bisa bertahan jadi guru. Ada yang kemudian resign gitu. Lalu apa yang sebenarnya membedakan gitu kan? Kemudian dia penasaran terus dia teliti. Akhirnya dia menekuni bidang psikologi pendidikan gitu. Dari penelitian dia menemukan bahwa anak-anak yang sukses, anak-anak yang bertahan di bidangnya, yang akhirnya jadi jago matematika gitu, kemudian secara jangka panjang dilihat mereka ini survive di bidang yang mereka pilih, itu adalah anak-anak yang memang suka dengan apa yang mereka lakukan, dan yang kedua yang lebih penting, anak-anak yang tidak pernah menyerah. Bukan anak-anak yang dari awal udah punya talent, gitu ya. Walaupun itu juga penting. Nah, di sini rumusnya ya, teman-teman. Skill, keterampilan adalah hasil dari talent dan effort. Ya, orang-orang yang memang punya talent, yang dari kecil sudah jago gitu ya, gampang belajar matematika, gampang nyerap gitu kan, beda-beda ya. Ada yang gampang nyerapnya hitung-hitungan, ada yang gampang nyerapnya bahasa gitu, ada yang gampang nyerapnya kinestetik, olahraga gitu, dan lain sebagainya. Itu kalau dipertemukan dengan usaha gitu, itu akan menghasilkan orang yang terampil. Tapi kalau dari kecil udah jago matematika tapi nggak pernah diasah, ya sama aja, nggak akan jadi juga, gitu ya. Jadi skill, keterampilan itu adalah hasil dari usaha dan talenta dan bakat. Bakat doang nggak cukup, gitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, masuk kuliah lihat teman-teman, kok dia jago banget ya, gitu. Kok dia gampang banget ya nyerap. Tapi teman-teman kalau nggak diiringin usaha,
Lihat deh nanti pas udah lulus gitu ya, hasilnya kayak gimana. Ternyata yang penting adalah effort. Yang kedua, achievement, pencapaian, itu hasil dari apa? Yaitu hasil dari keterampilan tadi dan effort gitu, dan usaha. Orang yang udah terampil, yang udah jago dan mengasah keterampilannya, lalu dia semakin mau berusaha, gigih gitu, maka hasilnya akan mencapai kesuksesan. Apapun itu, karena definisi sukses juga berbeda-beda untuk setiap orang. Gitu. Jadi, sukses itu nggak cukup teman-teman dari bakat dan kesukaan aja. Tapi itu membutuhkan effort 2 kali lipat. Gitu. Jadi, teman-teman yang dibutuhkan di sini adalah usaha. Ya, jadi kalau ada yang ngerasa nggak pede, ada yang ngerasa kok teman-teman saya lebih jago ya, gitu ya. Yang teman-teman butuhin bukan jagonya, tapi usahanya, gitu. Kita belajar itu bukan karena kita udah bisa. Kalau udah bisa ya nggak usah belajar, gitu ya. Tapi justru karena kita nggak bisa, makanya kita belajar, makanya kita kuliah, teman-teman. Gitu. Dan kita semua, termasuk mungkin di sini Bu Hilda sebagai dosen gitu, juga pasti ada hal-hal yang terus dipelajari. Ada hal-hal yang kita nggak tahu dan kita perlu belajar. Gitu. Jadi mungkin Bu Hilda kebetulan lebih tahu banyak aja dibanding teman-teman, karena startnya lebih dulu dibandingkan teman-teman. Gitu. Tapi bukan berarti Bu Hilda lahir udah jago ya Bu ya. Gitu. Tapi butuh usaha loh teman-teman, butuh usaha bertahun-tahun, kuliah dulu S1, S2, S3 gitu ya. Itu butuh usaha dan butuh kegigihan gitu. Kalau mungkin kemarin nyerah ya Bu Hilda nggak akan ada di sini sama teman-teman. Sama juga saya, kalau saya udah nyerah gitu, aduh capek banget kuliah udahlah gitu ya. Kayaknya saya nggak bakat jadi psikolog, saya nggak akan hadir di sini bareng teman-teman. Gitu. Jadi itu yang dibutuhkan ya. Gitu. Itu soal grit, teman-teman. Kemudian, yang kedua tadi, soal resilience. Nah, menurut teman-teman nih, di sini ada 3 benda. Apa yang akan terjadi kalau benda-benda ini kita lempar ke lantai? Kalau batu dilempar ke lantai, apa yang akan terjadi? Boleh ditulis nggak di kolom chat? Jatuh. Oke. Kalau batu dilempar ke lantai, dia akan jatuh ya. Atau lantainya retak. Atau ya udah tergeletak aja di sana. Gitu kan ya. Sekarang, apa yang akan terjadi kalau telur kita jatuhin ke lantai? Apa yang akan terjadi, teman-teman? Pecah. Telurnya yang pecah. Ya. Jadi kalau batu kita jatuhin ke lantai, mungkin lantainya pecah, lecet gitu. Atau batunya juga bisa jadi pecah ya, kalau batunya kecil gitu. Tapi yang pasti itu akan jatuh gitu. Jangan dijatuhin Bu, bisa buat makan siang ya. Oke. Tapi jangan lupa digoreng dulu ya, Agung. Gitu. Kalau telur dijatuhkan ke lantai, dia akan pecah. Sekarang kalau bola basket kita lempar ke lantai, apa yang akan terjadi, teman-teman? Boleh dituliskan di kolom chat. Kalau bola basket kita lempar ke lantai, dia akan mantul, mantap betul ya. Dia akan mantul, dia akan balik lagi ke atas, dia akan bounce back. Gitu. Benar banget. Itu yang akan terjadi ya, teman-teman. Itulah yang disebut dengan resilience. Resiliensi. Mungkin ini istilah yang jarang kita dengar karena dalam bentuk bahasa Inggris ya gitu, dan nggak cukup common kayaknya. Tapi resiliensi ini adalah daya lenting gitu. Yaitu gimana sih kita bisa jadi si bola basket ini. Tadi kita lihat bahwa memang kehidupan itu penuh dengan struggle, challenge gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mantul lagi
ketika kita menghadapi kesulitan, gitu. Jadi teman-teman, hidup tuh nggak akan bisa senang terus, ya. Hidup tuh nggak akan bisa nggak ada stresnya, nggak ada susahnya. Pasti akan ada. Tapi yang teman-teman perlu punya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal yang stressful, yang menantang di dalam hidup. Oke, nilai saya jelek hari ini, nilai UTS-nya jelek gitu. Kalau kita nggak punya resiliensi, kita jadinya telur, pecah ya gitu. Kita mungkin akan breakdown. Kita akan ngerasa hidup kita gagal. Bukan hidup kita gagal, saya adalah orang yang gagal ketika nilai UTS saya misalnya D. Kalau kita nggak punya resiliensi itu, ya. Atau kita jadi batu, gitu. Udahlah nilainya D, bodo amat. Nggak diperbaikin, diem aja. Kayak batu, diem aja di bawah, gitu ya. Udah tergeletaklah di lantai, gitu. Tapi kalau kita jadi bola basket, kita bounce back. Oke, nilaiku jelek, nilaiku D, apa yang bisa aku lakukan? Aku perbaiki untuk meningkatkan nilainya di UTS nanti, di UAS nanti. Atau tugas-tugasnya biar lebih baik nih nilai akhirnya kayak gimana? Aku harus apa? Gitu. Itu ketika kita punya nilai resiliensi ini, gitu ya. Jadi dari penelitian teman-teman, itulah yang ternyata membuat para siswa, para mahasiswa itu bisa survive di kehidupan perkuliahan. Be unbreakable, tidak terpatahkan gitu ya. Mau badai, mau apa gitu, kita tetap bisa bangkit lagi. Gitu. Terus apa dong Bu yang bisa dilakukan gitu? Saya tahu saya harus bangkit, tapi gimana caranya? Saya bingung gitu ya. Nah, ini beberapa tips singkat saja, teman-teman. Kalau kita bahas mungkin akan sampai sore ya, gitu ya, kita kuliahnya gitu. Jadi, kita bahas tips singkat saja. Kalau nanti teman-teman ingin mengeksplor lebih dalam, itu boleh banget gitu. Nanti setelah ini juga kalau ada pertanyaan, boleh discuss, boleh tanya-tanya. Mungkin kalau yang mau connect juga, nanti kita bisa ngobrol juga di luar perkuliahan, itu boleh gitu ya. Nah, ini beberapa hal singkat yang bisa kalian coba, bisa teman-teman cobain. Yang pertama, taking a good care of yourself. Ini penting banget, teman-teman. Mahasiswa itu banyak banget yang lupa sama dirinya, tubuhnya, badannya, jiwanya, gitu. Ya, makan nggak menentu, gitu. Kadang sekali sehari, kadang 2 kali sehari. Nutrisi, apa itu nutrisi gitu ya, tiap hari minumnya boba, minum yang manis-manis, makan mie instan gitu. Beli cilok, beli bakso gitu kan ya, lupa nggak ada nutrisinya gitu. Tidur, kuliah jam 9, baru tidur jam 4 pagi. Entah itu nugas, entah itu main game, entah itu ngobrol sama temen, apapun. Entah itu overthinking gitu, sekarang kan banyak ya, kita rentan banget overthinking gitu. Jadi, teman-teman, kita butuh tubuh yang sehat dulu, jiwa yang sehat dulu untuk kita bisa produktif. Banyak yang mikir tidur tuh nggak produktif. Tapi tanpa tidur kita nggak bisa produktif. Jadi tidur itu juga sebenarnya produktif kalau di waktu dan jumlah yang tepat gitu ya. Kalau teman-teman tidurnya lagi di kelas, ya itu nggak produktif ya. Tapi kalau tidurnya memang malam, ya itu tidur yang produktif karena kita butuh nge-charge tubuh kita sama kayak HP. Kalau nggak di-charge ya dia nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi yang pertama banget teman-teman taking a good care of yourself. Paling dasar makan tidur udah itu dulu deh gitu. Perhatiin. Sama olahraga ya. Kemarin saya punya klien mahasiswa gitu. Dia datang, dia bilang, "Bu, saya lemes banget. Saya capek gitu, saya nggak di kelas nggak bisa fokus, saya nggak bisa belajar." Tapi dia datang tiap hari itu datang ke kelas. Ternyata setelah digali-gali, dia itu tidurnya 2 hari sekali, teman-teman. Gitu, kebayang ya, bangun wake up-nya itu
fase bangunnya itu 24 jam lebih loh, gitu. Dia tidur kalau weekday itu mungkin 4 jam doang, 5 jam. Kenapa? Faktornya mungkin tadi time management, gitu. Dia tuh jam ngantuknya itu jam 10, jam 11. Tapi biasanya baru mulai ngerjain tugas jam 10, jam 11. Ya jadi begadang ya. Akhirnya jam 3 baru selesai dan itu ngantuknya udah hilang. Kalau tidur jam segitu takut ketiduran paginya. Akhirnya dia memilih ya udah saya nggak usah tidur deh gitu. Karena takut ketiduran nggak masuk kelas. Akhirnya di kelas apa? Nggak bisa ngikutin perkuliahan. Nilainya jelek jadinya. Bukan karena dia nggak mampu, bukan karena IQ-nya rendah gitu ya, bukan karena dia bodoh, enggak. Tapi karena tadi nggak ada loh energinya. Kayak HP gitu, nggak di-charge 5% terus, ya paling bisanya apa? Buka Instagram sebentar mati dia kan. Gitu, cuman bisa telepon sebentar udah mati gitu. Dia juga jarang makan. Gitu. Makannya sekali sehari doang. Itu pun tadi nutrisinya nggak diperhatikan. Wajar nggak kalau dia ngerasa lemas terus, capek terus gitu. Wajar banget ya, karena secara fisik juga dia udah lemes gitu. Bukan karena pikiran atau mentalnya aja, tapi juga secara fisik. Makanya dia datang dengan keluhan, saya nggak bisa fokus di kelas, nilai saya jelek, dan lain sebagainya. Ternyata karena itu. Karena dia ngerasa, tidur tuh nggak produktif gitu, saya harus belajar gitu ya. Tapi tadi time management, tadi ada yang nulis ya struggle-nya time management, dia nggak bisa membagi waktu dengan tepat. Gitu, jadinya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi teman-teman never stop exploring. Kita tahu di usia segini opsi, possibilities, kesempatan untuk teman-teman tuh terbuka luas. Jadi cobain, mumpung masih ada kesempatannya, mumpung masih kuliah, mau cobain organisasi A, cobain. Mau nyobain UKMB, cobain. Mau nyobain ikut lomba, mau menang, mau kalah, cobain dulu. Intinya bukan apa yang teman-teman capai. Intinya bukan bahwa, oh aku kalau ikut organisasi A, berarti aku harus tekunin bidang itu sampai akhir, no. Yang paling penting adalah untuk teman-teman kenal sama diri sendiri. Gitu ya, dengan eksplorasi kita jadi tahu, oh ternyata aku sukanya A, nggak sukanya B. Oke, next time ada kesempatan aku fokusnya ke A aja, nggak akan ke B. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini juga yang paling penting dan sering ditakuti ketika kita mahasiswa, yaitu make mistakes and learn. Jadi jangan takut salah. Ya, justru teman-teman harus salah untuk bisa belajar. Gitu. Saya dulu pas S1 juga saya tuh takut banget salah. Akhirnya apa? Di kelas nggak mau aktif, di kelas diem aja karena takut, aduh nanti kalau nanya pertanyaan saya bodoh nggak ya? Gitu ya. Kalau saya jawab nanti salah, gitu. Takut banget salah. Akhirnya apa? Saya nggak dapat kesempatan itu, teman-teman. Bukan saya nggak dapat, saya nggak mengambil kesempatan itu. Nggak mengambil kesempatan untuk nyobain di kelas belajar gitu ya, gimana caranya bertanya. Saya nggak mau ikut organisasi karena saya takut saya nggak bisa komit sampai akhir. Saya takut saya nggak punya kemampuan untuk perform kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi kemudian pas S2 saya ketemu sama salah satu dosen gitu ya, yang beliau tuh bilang bahwa kamu boleh salah, tapi kamu harus belajar. Akhirnya saya belajar juga untuk lebih menyayangi diri sendiri gitu ya, karena kita tuh nggak harus jadi spesial untuk berharga, teman-teman. Nggak harus jadi yang paling di atas ya, gitu. Kalau dulu pas SMA ada ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau pas kuliah nggak ada. Kita nggak harus jadi nomor 1 kok untuk jadi berharga, gitu. Yang penting cobain. Akhirnya saya jadi lebih safe untuk mencoba, gitu. Saya nyobain berbagai hal yang saya nggak pernah cobain sebelumnya, dan dari situ saya jadi belajar tentang diri saya sendiri.
Itu sih gitu ya. Dan dari sana saya jadi tahu apa yang saya suka dan nggak suka, apa yang saya bisa dan nggak bisa gitu. Dulu ngomong depan publik, depan orang lain tuh saya takut sekali, takut salah ngomong gitu ya. Padahal saya pengennya jadi psikolog, itu kan bertentangan banget gitu. Tapi ternyata saya tahu saya bukannya takut, tapi memang saya itu introvert. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya tentang introversion. Saya itu introvert, jadi kalau udah ngomong kebanyakan di depan orang, saya akan capek. Jadi sekarang saya tahu gimana caranya. Kalau praktek nih sehari-hari, saya nggak akan ambil banyak klien. Saya ambil 3-4, tapi itu efektif. Setelah itu saya istirahat, gitu. Jadi saya punya energi lagi untuk besok ngobrol lagi sama klien, gitu ya. Jadi, di situ saya belajar tentang diri saya. Kebayang nggak kalau dulu saya cuman stuck dengan pemikiran bahwa saya nggak bisa, saya nggak pede ngomong depan orang, saya nggak pede ngomong sama orang, dan saya memilih untuk nggak nyobain gitu. Saya nggak akan ada di sini hari ini gitu ya. Jadi make mistakes teman-teman, cobain, buatlah kesalahan, nggak apa-apa, tapi pastikan ada hal yang teman-teman pelajari dari situ. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk sharing kita hari ini gitu ya. Semoga bisa menjadi insight untuk teman-teman, bisa lebih mengenal diri sendiri dan bisa mencobakan banyak hal, karena perjalanan teman-teman di kampus tuh masih ada sekitar 2,5 tahun ya, Bu ya? Atau 2 tahun ya? 1,5? 1,5 ya harusnya, 1,5 lagi ya, lebih kurang 2 tahun dong. Ya, 2 tahun lagi ya, teman-teman. Jadi ya. masih banyak hal yang teman-teman bisa cobain, masih banyak hal yang teman-teman bisa lakukan, gitu. Sebelum nanti lulus, dan ya setelah lulus juga bukan berarti nggak boleh salah ya, gitu. Tapi kalau sekarang lebih safe aja gitu. Kalau sekarang kan di kampus bisa nanya dosen, bisa nanya senior, dan lain sebagainya. So, jangan berhenti untuk mencoba, teman-teman. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bu Hilda dulu deh gitu ya, untuk kita mungkin bisa diskusi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget. Ini juga saya tampilkan kontak kalau nanti misalnya teman-teman mau ngobrol lebih lanjut gitu. Ada email saya boleh, dan juga Instagram saya @dunisi_a. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Hilda. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya materi atau sharing dari Ibu Ningsih ini. Tidak hanya teman-teman, tapi saya sendiri juga belajar gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu, ini bukan ilmu kuliah ya, tapi ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan untuk mengenal diri sendiri itu penting sekali, apalagi masa-masa teman ini, masa teman ini kan sekarang ini ya sedang pencarian diri kita ini maunya seperti apa sih, karakternya gitu ya, seperti apa ketika menghadapi masalah. Nah, kita lanjutkan ya Bu Ningsih, ke sesi tanya jawab ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin, bertanya, oh sudah ada langsung, boleh ini ya, boleh secara langsung melalui raise hand atau via chat. Oke, ini ada pertanyaan, wah panjang sekali ini ya. Aduh, Masya Allah. Oke, kita masuk dari ini ya, dari ada Marcel gitu ya. Permisi Bu, bagaimana cara yang paling kecil yang bisa mengubah kita untuk tidak selalu menyalahkan diri kita dan mengetahui karakter kita? Langsung saja ya Bu Ningsih jawab gitu. Jadi saya bacakan pertanyaannya, Bu Ningsih langsung jawab saja. Oke, baik. Terima kasih Marcel atas pertanyaannya gitu ya. Cara paling simpel dan paling sederhana untuk tidak menyalahkan diri kita dan tahu karakter gitu ya, adalah dengan mencoba untuk menerima diri kita, bukan hanya kelebihannya, bukan hanya ketika kita berhasil, tapi juga ketika kita gagal, ketika kita punya kekurangan. Gitu. Kalau di sesi konseling saya suka kasih mantra ini ke klien gitu ya. Yaitu saya menerima diri saya ketika gitu. A, B, C, D gitu ya.
Dan yang kedua, saya menerima diri saya walaupun gitu. Sebutkan hal-hal yang teman-teman biasanya salahkan tentang diri saya, diri teman-teman gitu ya. Dan untuk mengetahui karakter itu, ya kita perlu lebih terbuka gitu tentang diri kita sendiri, gitu, embrace gitu ya, tentang siapa sih saya, gitu. Misalnya, saya itu orang yang pemalu gitu, saya itu orang yang cenderung berpikir kritis gitu, saya orang yang seperti apa. Tulisin dulu aja gitu, nanti dinilainya, saya suka itu apa enggak, itu kelebihan atau kekurangan gitu, tapi yang jelas ditulis dulu aja gitu. Jadi kita tahu, oh saya itu orang yang seperti apa. Baru setelah itu kita yang memilih, saya mau menerima ini sebagai sesuatu yang perlu saya pertahankan atau saya perlu mengubah itu gitu. Dan yang kedua adalah untuk fokus sama apa yang bisa kita ubah. Karena seringkali kita fokusnya sama hal-hal yang kita nggak bisa ubah gitu ya teman-teman. Misal teman-teman mau ke kampus nih gitu, terus telat gitu. Telatnya kenapa? Karena kalau kita telatnya karena kita telat bangun, itu bisa diubah ya. Besok jangan jangan telat bangunnya gitu ya. Bangun lebih cepat, nyalain alarm gitu, atau minta tolong bangunin dan lain sebagainya. Itu bisa kita ubah. Tapi kalau telatnya karena misalnya macet, karena mobilnya mogok atau apa, itu kan kita nggak bisa ubah. Lalu gimana gitu? Fokus lagi, apa yang bisa kita ubah? Oke, berarti saya harus jalan lebih cepat gitu. Jangan mepet-mepet gitu loh. Jadi supaya kita nggak fokus sama hal-hal yang ada di luar diri kita. Kadang kita suka lupa gitu loh, gitu. Ketika gagal, ketika salah, kita langsung nyalahinnya diri kita. Padahal belum tentu juga gitu. Coba lihat, apakah itu memang sesuatu yang bisa saya ubah atau enggak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Marcel dan Bu Hilda. Oke, Terima kasih, Bu. oke Marcel. Sama-sama. Lanjut ya, ini ada dari Naufal. Selamat siang Bu, izin bertanya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu sebelumnya, tekanan dan tantangan yang dihadapi Gen Z cenderung berbeda dari generasi sebelumnya. Begitu juga dalam lingkungan pembelajaran atau perkuliahan. Perkembangan zaman menuntut segala aspek menjadi lebih konkret dan kompleks. Salah satunya adanya tuntutan akademik yang tinggi. Pertanyaannya saya, bagaimana cara menanggapi hal tersebut dalam pandangan psikologi dan bagaimana mahasiswa dapat membangun keseimbangan antara ambisi akademis dan kondisi diri secara seimbang. Panjang ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Naufal gitu Naufal. ya atas pertanyaannya. Benar tadi ya, mungkin secara tantangan kita berbeda gitu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, teman-teman. Tapi bahwa gini loh, generasi sebelumnya itu juga punya tantangan yang berbeda dengan apa yang teman-teman hadapi sekarang gitu. Kita bandingkan yang paling konkret itu biasanya kita lihat secara finansial mungkin ya. Generasi ibu kita, ibu teman-teman ataupun ibu generasi saya dan Bu Hilda gitu, secara finansial itu masih struggling banget teman-teman. Gitu. Kadang di generasi atas itu gitu ya, generasi X itu kadang mereka buat makan aja susah gitu. Jadi, kebayang nggak kenapa generasi orang tua kita menuntutnya harus kerja yang stabil, harus kerja yang benar. Gitu. Mereka nggak peduli soal passion gitu ya, nggak peduli soal suka apa enggak sama kerjaannya. Buat mereka yang penting adalah kamu bisa kerja. Kenapa? Karena mereka tumbuh besar di masa di mana secara ekonomi itu sulit, teman-teman. Makanya mereka pingin anak mereka bisa stabil secara ekonomi. Beda sama kita yang mungkin sudah bisa di-provide sama orang tua. Udah punya laptop, punya apa gitu ya, fasilitas di rumah tuh udah lebih lengkap gitu. Itu berbeda. Di generasi kita udah mulai mikirin soal tadi tuh passion, talent, suka atau enggak, kesempatannya gimana gitu, itu akan berbeda. Generasi orang tua kita dulu
kesempatannya terbatas. Sekarang kita mau kerja di perusahaan Amerika sambil duduk di rumah gitu di Bandung, bisa. Kalau mereka dulu mau kerja di Amerika ya harus ke Amerika dulu gitu. Jadi akan berbeda gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita nih teman-teman itu apa ya, lebih sulit gitu dibandingkan generasi sebelumnya, tapi bukan berarti juga bahwa kita lebih lembek dibandingkan generasi sebelumnya. Kita punya tantangan yang berbeda aja, that's it. Gitu. Kita perlu fokus sama tantangan yang ada di diri kita sekarang, gitu ya. Lalu pertanyaannya, gimana caranya saya bisa membangun keseimbangan antara ambisi akademis dan kondisi diri saya, gitu. Kalau istilahnya itu, teman-teman, kita perlu mengukur seberapa mampu diri kita untuk mencapai ambisi itu. Betul, kita perlu bermimpi setinggi-tingginya, gitu ya. Tapi kalau tadi teman-teman ingat, saya juga menyebutkan soal resource, gitu. Resource itu ada banyak tadi ya. Ada talent, ada kesempatan, ada finansial, ada kondisi keluarga, dan lain sebagainya. Gitu. Itu akan berbeda untuk setiap orang. Karakter pribadi, gitu. Lalu, kita perlu meletakkan ambisi itu di atas kondisi diri saat ini sedikit dalam gap yang masih bisa dicapai. Kalau terlalu jauh gapnya, akhirnya kita akan cuman jadi angan-angan tuh ambisinya. Gitu. Cuman jadi bayang-bayang aja. Dan ujung-ujungnya apa yang tadi saya bilang, kita mungkin mengambil jalan yang kurang tepat atau cara yang kurang tepat. Gitu. Makanya tadi saya bilang penting untuk tahu saya di mana dan saya mau kemana. Kondisi saya sebenarnya tadi ya dari pertanyaan Nova, kondisi saya gini loh Bu, gitu. Ambisi saya gini. Berarti kan saya ada di sini saat ini dan tujuan saya adalah ambisi itu. Nah, teman-teman perlu mengukur gitu. Sejauh mana perjalanannya akan seperti apa. Kalau teman-teman memaksakan bahwa saya pengennya naik motor dari Bandung ke Jakarta gitu, tapi saya mau nyampe-nya 45 menit. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin gitu ya, nggak seimbang gitu antara ambisi dan juga kondisinya gitu. Kalau memang ngerasa gapnya terlalu jauh, maka ada yang perlu kita sesuaikan. Entah itu caranya, entah itu ambisinya, entah itu resource yang kita punya. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Nova. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya, Bu. Em, ini cukup cukup menarik sih pertanyaannya. Jadi dari Agung, ada salah satu dosen yang pernah mengatakan bahwa generasi sekarang atau yang biasa disebut Gen Z itu lemah banget gitu ya. Tadi kan udah dibilang strawberry ya Bu, sering dibilang strawberry gitu ya, gennya strawberry. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit stres, dikit-dikit ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Nah, kalau dari Ibu sendiri tanggapannya gimana tentang Gen Z? Kemudian satu lagi ini ya, ini menarik ya Bu. Kan biasanya kalau orang lagi ada masalah dan pengen cerita itu kan ada beberapa yang bakal konsul ke psikolog. Nah, tapi ini kalau dari psikolog sendiri kan pasti punya masalah ya, seperti Ibu juga punya masalah pasti ya sebagai seorang psikolog. Nah, kira-kira itu Ibu sendiri atau psikolog yang lain itu kalau ada masalah mereka tuh bakal cerita ke siapa ya, Bu? Jadi dia penasaran ya, psikolognya ini sepertinya kelihatannya tidak punya masalah ya, Bu. Sepertinya sebagai pasti butuh cerita juga. Nah, mereka juga ingin tahu Ibu ceritanya kemana gitu ya. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Agung ya atas pertanyaannya. Ini menarik sekali memang ya pertanyaan dari Agung itu bahwa generasi kita beda generasi ya, bukan generasi kita, generasi teman-teman gitu ya, Gen Z itu sering dibilang lemah gitu, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit stres, dikit-dikit pengen mengakhiri hidup. Faktornya itu kompleks sebetulnya, teman-teman. Kenapa? Kelihatannya seperti itu, gitu ya.
Ini ada jawaban yang menarik banget dari Lauda gitu yang bilang bahwa mungkin ini bias gitu. Karena setiap kali ada yang bilang anak zaman sekarang itu bla bla bla, sebenarnya bukan berarti anak zaman sekarang doang gitu ya, tapi karena kita punya media aja untuk menunjukkan itu. Itu salah satu faktor kenapa kelihatannya gitu generasi sekarang kayaknya lebih sering tadi tuh stres, lebih sering kita dengar kabar-kabar bunuh diri gitu ya, atau mungkin kayak eh, ada yang suka self harm atau apapun. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa connect lebih cepat kan gitu. Kita dapat informasinya lebih cepat, jadi lebih kelihatan gitu. Itu faktor yang pertama gitu. Kenapa kelihatannya lebih ini gitu ya, lebih apa namanya, lebih banyak gitu yang mengalami gangguan mental atau hal sebagainya. Yang kedua adalah masih seputar soal digital natives tadi, teman-teman. Digital ini memang membawa pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita. Tadi teman-teman kita tahu bahwa teman-teman Gen Z ini mungkin lagi ada di fase ada yang masih remaja banget nih, kelahiran 2000 sekian gitu ya. 2010 gitu. Itu kan baru remaja ya, baru umur 12 tahun gitu. Mereka baru remaja, tapi mereka sudah hidup dengan gadget. Ya, mereka udah hidup dengan WA, mereka udah hidup dengan Facebook, udah bukan Facebook ya, dengan Instagram, TikTok gitu ya. Mereka dapat informasi itu lebih cepat, teman-teman. Dan lebih simple. Teman-teman, saya tanya deh, kalau baca berita, yang teman-teman baca apa? Headline-nya apa isinya? Biasanya. Gitu. Kemungkinan besar kita akan lihat headline-nya dulu. Nggak seru nih, skip gitu ya. Malah kita mungkin lebih, kalau ada case apa, kita cari aja di TikTok atau Twitter gitu, ringkasan kasusnya seperti apa, gitu, dan lain sebagainya. Kita terpapar sama banyak sekali informasi, teman-teman. Sedangkan secara perkembangan, tadi kita belum matang, belum sampai di usia dewasa. Nah, ini adalah tantangan generasi Z memang, ya, dan generasi Alpha yang di bawahnya lagi. Bahwa dengan adanya perkembangan informasi yang cepat banget, itu yang dituntut itu kita butuh lebih bisa mengelola diri kita, gitu. Tapi secara fisik kita belum matang, gitu. Karena kematangan fisik itu berkembang terus ya teman-teman. Kalau secara psikologis, kalau dari struktur otak kita lihat, dari kecil yang paling aktif itu adalah apa yang disebut dengan amigdala. Amigdala itu yang bertanggung jawab untuk lapar, haus, gitu ya. Kemudian pada masa puber itu bertanggung jawab untuk perkembangan seksual, gitu. Kemudian juga emosi, gitu. Waktu kecil kan kita taunya emosi dasar aja gitu ya, kita belum bisa tuh mikir gitu, mikir yang dalam gitu kan belum bisa. Nah, otak yang bertanggung jawab untuk berpikir itu disebut dengan frontal cortex, bagian depan. Itu baru berkembang setelah kita remaja, teman-teman. Baru matang gitu ya. Itu pun OTW matang, belum matang banget. Dia baru akan matang ketika kita dewasa. Gitu. Nah, teman-teman Gen Z ini dapat informasi yang dibanjiri informasi yang banyak itu ketika secara otak kita belum matang gitu. Maka yang terjadi adalah kita belum bisa memilah dan memilih mana yang memang penting, mana yang memang perlu gitu, mana yang sebetulnya ya udah gitu. Jadi itu juga faktor ya teman-teman. Kenapa akhirnya tadi lebih gampang cemas gitu, lebih gampang stres, lebih gampang ingin menyerah gitu ya. Itu seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman udah lebih dewasa, kalian akan lihat bahwa ya Allah, ngapain sih kemarin aku nangisin hal kayak gitu ya. Kayaknya nggak penting banget gitu. Tapi memang teman-teman lagi ada di tahap itu gitu loh. Jadi
semakin teman-teman banyak nyari tahu itu akan semakin baik gitu. Semakin kita bisa menstimulasi diri akan semakin baik. Maka balik lagi ke tadi, never stop exploring, teman-teman. Jangan membiarkan diri kalian stuck dalam satu informasi, dalam satu situasi aja. Apa yang teman-teman tahu, kenyataannya belum tentu seperti itu. Percaya deh, 90% kenyataannya belum tentu seperti itu. Kita perlu mencari tahu, memverifikasi, mengklarifikasi gitu ya. Dan kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai ilmuwan gitu, kita harus selalu objektif ya, gitu. Jadi jangan cuman percaya sama sumber-sumber yang katanya-katanya. Cari sumber tuh yang benar-benar bisa dipercaya gitu loh. Gitu. Itu yang kedua gitu ya. Memang secara perkembangan belum terlalu matang. Nanti akan berkembang jadi lebih matang lagi. Yang ketiga adalah zaman sekarang kita awareness tentang kesehatan mental memang lagi meningkat dan itu adalah fase yang ya mungkin efek samping gitu ya. Karena baru tahu bahwa ternyata ada yang namanya depresi, ada yang namanya anxiety, ada yang namanya suicide, ada yang namanya self harm dan lain-lain. Akhirnya penasaran gitu. Atau akhirnya jadi tahu bahwa possible ya untuk melakukan hal itu. Jadi kelihatannya jadi lebih sering muncul hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental tadi. Gitu. Mungkin itu kali ya secara singkatnya gitu untuk Agung. Semoga bisa menjawab gitu. Terus pertanyaan keduanya tadi bahwa kalau psikolog konsulnya ke siapa gitu ya kalau ada masalah gitu. Sebenarnya psikolog juga sama kok kayak teman-teman gitu. Psikolog itu juga butuh support system, teman-teman. Ya, kalau masalah ceritanya ke orang terdekat dulu gitu, ke keluarga misalnya gitu, atau ke teman-teman gitu ya, ke orang tua atau siapapun. Lalu kalau memang kita merasa itu sudah tidak bisa udah unbearable gitu ya, udah nggak bisa ditahan, kita juga konsul ke psikolog gitu. Karena saya juga pernah teman-teman konsul ke psikolog gitu. Ketika memang saya ngerasa kayaknya udah nggak bisa saya hadapi sendiri gitu ya. Saya udah cerita ke teman-teman, saya udah cerita ke keluarga gitu. Tapi kayaknya ada beberapa hal yang mungkin mereka belum bisa fasilitasi gitu loh. Karena mungkin mereka belum terlalu paham menurut saya gitu ya tentang isunya. Jadi kayaknya saya butuh cerita ke yang lebih profesional nih gitu. Akhirnya saya cerita ke psikolog juga gitu. Dan ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bukan sesuatu yang menurut saya perlu saya tutupi atau hal yang memalukan gitu atau berarti saya punya gangguan mental ketika saya ke psikolog, enggak gitu. Karena ya udah ngobrol sama psikolog tuh sesimpel karena mereka punya ilmu yang lebih banyak aja. Tapi ya mereka juga manusia gitu ya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Agung. Oke. Jadi teman-teman jangan ini ya, kalau ada masalah misalnya sudah tidak bisa menghadapi dengan diri sendiri, jangan malu gitu ya untuk ke psikolog, karena itu menurut saya juga itu bukan hal yang tabu gitu ya, bukan hal yang memalukan gitu ya. Keselamatan teman-teman lebih penting gitu ya daripada rasa malu dari orang lain gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Kalau nggak salah di Tell You juga ada ya psikolog gitu. Jadi silakan datang ya senyamannya. Mungkin kan ada yang nyaman dengan orang ini ya terserah gitu ya. Tapi jangan malu gitu. Kita lanjut ya, Bu Ningsih. Ini banyak sekali pertanyaannya luar biasa. Ini dari Saka. Oh ini menarik gitu ya. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan ketika kita berada pada situasi atau posisi generasi sandwich gitu ya, atau sandwich generation yang terkenal ya? Adakah cara agar tidak merasa terlalu tertekan atau stres? Oke. Ya, generasi sandwich mungkin teman-teman karena masih kuliah ya, mungkin belum benar-benar sebetulnya bertanggung jawab gitu untuk kehidupan finansial keluarga. Tapi yang tadi saya bilang tidak menutup kemungkinan juga bahwa secara situasi teman-teman dituntut untuk bisa melakukan itu lebih cepat gitu. Karena memang secara situasi mungkin orang tua udah nggak bisa bekerja misalnya gitu, atau kondisi ekonomi keluarga yang seperti apa yang akhirnya teman-teman harus berkontribusi juga
untuk masuk ke generasi sandwich gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Cuman memang kalau di usia sekarang kan bawahnya belum ada ya. Sandwich itu kan kita tengah-tengah. Kita harus bertanggung jawab secara finansial untuk generasi di atas kita, yang artinya adalah keluarga, ayah, ibu, dan saudara misalnya, dan yang di bawah kita. Nanti kita punya keluarga sendiri ya, diri sendiri dan anak gitu. Nah, sekarang kan generasi bawahnya belum ada nih, teman-teman gitu. Jadi, teman-teman ada di dua lapisan dulu gitu, antara diri sendiri dan keluarga yang ada di atasnya. Nah, supaya tidak terlalu tertekan atau stres gitu ya, tahu limitnya kita, teman-teman. Gitu. Kadang ya memang ya mau nggak mau ya harus dihadapin gitu. Kita harus berkontribusi gitu. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa itu udah limitnya teman-teman, belajar juga untuk say no gitu. Kemarin saya lihat gitu ya di TikTok ada salah satu VT di mana dia cerita dia bekerja dengan gaji yang juga tidak besar, lalu orang tuanya itu sering banget minjem uang gitu, kayak minjem 100, minjem 50 gitu ya, karena memang mereka juga nggak punya uang sama sekali untuk makan gitu. Sebagai anak ya kita pasti sedih ya teman-teman gitu. Tapi kalau memang kita udah limitnya, kita juga udah nggak bisa, kita udah ngusahain yang terbaik gitu, kita nggak bisa, kita juga perlu belajar untuk menolak gitu ya, dan menawarkan bantuan lain yang mungkin bisa jadi opsi. Gitu. Jadi nggak harus selalu seperti itu, gitu ya. Selama itu memang masih bisa kita usahain gitu. Tapi kalau memang udah kitanya juga udah kayaknya kalau lewat dari ini saya juga udah hancur nih gitu ya. Itu kita juga perlu belajar untuk menyampaikan secara baik-baik kepada keluarga bahwa ya kita berjuangnya sama-sama gitu loh, teman-teman. Bukan teman-teman yang mengambil tanggung jawabnya sendiri gitu, tapi kita berjuang sama-sama karena kita keluarga. Kalau istilah karena kita berdua, saya sama Bu Hilda ini orang Minang ya gitu ya. Ada salah satu frase di Minang itu yang bilang ado sama dimakan, ndak ado apa? Ndak ado sama dimakan. Pokoknya intinya saya juga lupa. Intinya adalah ketika ada ya kita bareng-bareng gitu. Kalau memang ada, walaupun sedikit kita bareng-bareng menikmatin itu. Kalau nggak ada ya sama-sama juga kita tanggung gitu loh. Ya perlu mendiskusikan itu sama keluarga supaya kamu nggak ngerasa beban sendiri. Karena bukan kamu penanggung jawabnya, tapi kamu juga bagian dari keluarga. Mungkin itu, Saka, untuk jawaban dari pertanyaan. Oke, ini banyak banget ya pertanyaannya. Mungkin 2 kali pertanyaan boleh lah ya Bu Ningsi ya. Oke, Eh, boleh. bagi yang teman-teman belum dibacakan pertanyaannya, mungkin nanti mana ya? Ya, mungkin nanti diskusinya bisa di balik layar atau bagaimana bisa lihat Instagram. Ini menarik ya. Jadi Instagramnya Bu Ningsi ini kalau saya baca itu sangat menarik gitu ya, karena beliau sering share gitu ya tentang psikolog, ilmu-ilmu psikolognya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa melihat Instagramnya Bu Ningsi. Jadi insya Allah mungkin bisa ketemu jawaban yang teman-teman cari gitu ya. Karena saya sendiri juga sering gitu ya belajar dari posting-postingannya Bu Ningsi, ini menarik sekali gitu ya. Jadi boleh ya Bu, ini boleh ya, udah di-share ya Instagramnya. Nah, silakan teman-teman untuk ini. Saya lanjut ya, ini saya kehilangan jejak ini. Oh, Nazwa. Oke. Bu, bagaimana cara menanamkan pada diri bahwa everyone has their own pace, sementara setiap kita melakukan sesuatu itu seperti tetap tertinggal sama orang lain. Oke, ini kayaknya relate untuk banyak orang ya, untuk banyak teman-teman di sini juga mungkin gitu. Kita gimana kita itu sering merasa tertinggal dari orang lain gitu. Pertanyaannya adalah, memangnya kenapa kalau kamu tertinggal dari orang lain? Gitu. Apa? Worst case-nya apa? Gitu. Kalau memang kamu tertinggal dari orang lain, gitu loh. Tadi kan mungkin Nazwa sudah tahu gitu bahwa oh ya memang semua orang punya jalannya sendiri-sendiri gitu ya, punya waktunya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalaupun saya tetap kelihatannya tertinggal dari orang lain, terus kenapa?
dampaknya apa gitu ya. Itu yang teman-teman perlu tanyain. Kadang-kadang setelah ditanya sama diri sendiri teman-teman, jawabannya ya nggak kenapa-napa sih gitu ya. Ya terus apa gitu? Kenapa kita menghabiskan waktu untuk merisaukan tentang hal itu gitu. Eh, Mungkin yang sulit teman-teman ketika tadi masuk di masa perkuliahan ini adalah struggle-nya ketika dulu waktu kita sekolah, kita dari kecil itu dari masuk sekolah ya, dari TK sampai lulus SMA kita ada di pace yang sama dengan teman-teman. Ya, kalaupun mau ketinggalan ya paling ketinggalan nilai aja gitu. Tapi naik kelasnya bareng gitu ya, lulusnya bareng, teman masuk SMA, kita masuk SMA gitu. Nah, ketika kuliah yang tadi saya bilang itu pace-nya udah beda banget gitu. Dan perbandingannya akan jauh lebih banyak gitu. Fase hidupnya akan sangat-sangat berbeda. Nggak ada lagi bareng-bareng lulus kuliah bisa beda-beda. Ada yang lulusnya 3,5 tahun, 4 tahun, 4,5 sampai 14 semester ya maksimal gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang lulus kuliah langsung dapat kerja, ada yang lulus kuliah cepat tapi kerjanya lama dan lain sebagainya. Gitu. Itu akan sangat berbeda-beda teman-teman, dan memang seperti itulah hidup gitu. Kita nggak bisa lagi memaksakan untuk kita bisa satu pace sama orang lain gitu. Jadi belajar menerima bahwa memang hidup tuh seperti itu gitu, nggak akan bisa lagi satu pace sama orang lain, nggak akan bisa lagi bandingin sama teman-teman yang lain. Teman-teman mungkin sekarang kok teman-temanku udah ini ya gitu, apa namanya, udah ikut organisasi ini itu gitu ya, udah pertukaran pelajar gitu misalnya atau apa gitu ya. Tapi kemudian aku kok belum gitu, aku masih struggle dengan penyesuaian diri dan lain-lain. Ya memang berbeda gitu, dan kalau seperti itu pun kenapa gitu. Mungkin saya kasih contoh juga ya teman-teman, karena saya juga dulu pernah ada di fase itu gitu ya, membandingkan diri sama orang lain dan ngerasa ketinggalan. Jadi saya tuh punya teman dekat itu berempat ya, teman dekat banget berempat dari kita SMA. Pas SMA tuh dekat banget gitu karena kita memang sering bareng. Lalu lulus SMA kita kuliah di kampus yang sama ya. Jadi kan makin kerasa bahwa kita nih bareng-bareng terus gitu ya. Lalu setelah kuliah mulai tuh dengan pace-nya masing-masing gitu ya. Pas zaman kuliah itu kan akan ini ya kayak oh dia udah ini aku belum bla 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 gitu. Lalu setelah lulus kuliah ada kita yang langsung nikah. Salah satu teman saya tuh langsung nikah lulus S1. Tapi dia kemudian tidak memilih untuk tidak bekerja. Jadi dia jadi fokus sama keluarganya. Yang kedua ada yang memilih S2 gitu ya. Saya gitu, saya memilih S2 yang artinya saya nggak kerja, teman-teman. Saya nggak punya penghasilan selama beberapa tahun setelah S1 gitu ya. Lalu yang ketiga ada teman saya yang sempat kerja dulu setahun, lalu kemudian S2. Tapi dia lulusnya lebih lama daripada saya gitu. Yang ketiga teman saya itu masuk nganggurnya agak lama, setahun lebih. Tapi kemudian dia bekerja dan setelah itu nggak lanjut kuliah gitu ya. Tapi di antara yang bertiga itu, teman saya yang nganggurnya lama, lalu bekerja, itu yang nikah duluan gitu. Jadi kayak apa ya, bener-bener fase hidupnya tuh berbeda gitu. Kalau saya bandingin diri saya sama teman-teman, ya teman yang ini udah nikah duluan, teman yang ini udah kerja, teman yang ini kerjanya udah settle, sedangkan saya pas saya lulus kuliah S2 tuh pengangguran gitu ya. Sedangkan teman-teman saya mungkin secara finansial udah lebih settle gitu. Itu kerasa banget loh teman-teman gitu. Tapi dari situ saya sadar bahwa ternyata memang beda dan nggak apa-apa gitu loh. Untuk saya berbeda dengan teman-teman saya ini gitu, dan akhirnya we are happy in our own way gitu. Kita berjalan dengan pace-nya kita sendiri, dan
kita menikmati fase itu. Ada fase teman saya yang fokus sama keluarganya dan dia happy dengan keluarganya gitu ya, walaupun mungkin kayak dia nggak kerja gitu. Kalau orang bandingin kan, kok dia nggak kerja dan lain-lain. Mungkin akan minder gitu ya, tapi enggak gitu. Dia happy dengan keluarganya. Ada yang mungkin secara finansial tuh lebih settle karena dia lebih dulu bekerja gitu. Tapi ya dia juga happy dengan itu gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita banding-bandingin gitu ya, dia belum S2 ya, sedangkan teman-teman yang lain udah S2. Beda banget teman-teman. Tapi dari situ kita tahu bahwa ya nggak masalah gitu, karena jalan hidup memang berbeda-beda gitu. Struggle-nya di sana, kenapa sekarang sulit sekali rasanya untuk teman-teman, karena itu. Kita kemarin pas SMA tuh bareng-bareng semuanya. Sekarang kuliah udah lebih berbeda. Dan nanti setelah teman-teman lulus kuliah akan jauh lebih berbeda lagi pace-nya. Gitu ya. So you need to embrace that gitu. Itu sih mungkin. Oke. Mungkin sudah cukup kali ya teman-teman ya. Ini waktunya juga sudah lewat dari jam 12 lewat 10 gitu ya. Jadi kita cukupkan saja ya Bu Ningsi ya. Nanti teman-teman silahkan kalau mau bertanya, ini ada email dan Instagram, tapi saya yakin Bu Ningsi ini juga banyak yang ngantri ya kliennya, apalagi kalau Instagram DM-nya Masya Allah luar biasa, cerita klien beliau tuh beragam sekali ya kalau jadi baca ini, tapi silahkan saja ikuti Instagram beliau, saya yakin akan ketemu jawaban apa yang kalian inginkan dari postingan beliau, jadi tanpa bertanya pun saya yakin ada, apalagi ini ya, ada di feed-nya Bu Ningsi juga ada berbagai macam gitu ya. Mungkin teman-teman cukup dulu hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali Bu Ningsi sudah bersedia hadir pada hari ini. Luar biasa sekali kita sama-sama belajar. Saya juga akhirnya belajar ya seperti apa Gen Z ini gitu ya. Banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang membedakan dari zaman ke zaman gitu ya. Kemudian untuk teman-teman semua juga jangan ini ya, jangan patah semangat, jangan sedih gitu ya kalau misalnya, Gen Z ini lemah, jangan. Saya yakin kalian tuh adalah remaja, udah nggak remaja ya, sudah masuk dewasa ya. Kalian adalah pemuda-pemuda yang tangguh gitu. Apalagi saya sangat senang gitu ya kalau mengajar mahasiswa tuh semangatnya luar biasa gitu Bu Ningsi. Jadi mereka ini eh, orang-orang yang pembelajar gitu. Jadi kalian jangan sedih kalau dibilang lemah, justru itu adalah jadi semangat kalian, jadi pemacu kalian bahwa kalian tidak selemah itu loh. Kami itu Gen Z itu tidak selemah itu kali gitu ya. Jadi kalian jangan, tidak usah sedih. Mungkin terima kasih sekali lagi Bu Ningsi sudah hadir. Mohon maaf ya Ibu jika ada dengan segala kekurangan dan kelebihannya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu Ibu gitu ya, lancar semua urusannya, rezekinya ya, semoga semuanya lah. Juga teman-teman gitu ya, semangat untuk kuliahnya. Jangan merasa mudah capek ya dengan apalagi ini musim-musim banyak ujian gitu ya, banyak tugas gitu ya. Jangan mudah menyerah gitu ya. Justru ini fase-fase nanti kalian kalau setelah kuliah selesai kalian akan merindukan loh masa-masa hektiknya kuliah karena nanti masuk ke dunia kerja beda lagi masalahnya ya Bu Ningsi ya. Betul. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai ketemu lagi nanti gitu ya. Terima kasih Bu Hilda. Sama-sama Ibu. Oke.